Selamat pagi Mas Alek. Di sini kami akan mempresentasikan proyek kami yaitu pembersih panel otomatis. Di sini kami bertiga. Yang pertama ada saya sendiri, Bagas Kristisen Immanuel Hendrawan dengan NIM 2024-6009. Saya Florianus Krista Demesta Kelvin dengan NIM 2024-2017. Perkenalkan, nama saya Mika Anatama Nugraha. NIM-nya 2024 6050. Lalu yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang proyek yang kita pilih ini. Pemanfaatan energi terbarukan, khususnya panel surya, semakin meningkat seiring kebutuhan akan sumber energi ramah lingkungan. Namun, efisiensi panel surya sangat dipengaruhi oleh kebersihan permukaannya, mulai dari debu, mungkin kotoran burung juga, dan partikel polusi yang menempel itu dapat menghalangi cahaya matahari dan menyebabkan penurunan efisiensi sekitar 30%. Proses pembersihan panel surya yang masih dilakukan secara manual dinilai kurang efektif karena memerlukan waktu dan juga tenaga, serta dapat beresiko terutama pada panel yang terpasang di lokasi sulit dijangkau. Oleh karena itu, diperlukan solusi pembersihan panel surya yang lebih efisien, aman, dan bekerja secara otomatis. Lalu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang sistem pembersih panel surya yang mampu bekerja secara otomatis maupun manual untuk menjaga efisiensi panel surya secara optimal. Yang kedua, bagaimana menerapkan sistem kendali berbasis teknik digital atau hardware logic tanpa menggunakan microcontroller dan program. Lalu yang ketiga, bagaimana merancang sistem pemilihan mode operasi, sensor otomatis, dan tombol manual menggunakan rangkaian multiplexer. Lalu yang keempat, bagaimana mengatur dan membatasi jumlah siklus pembersihan panel surya menggunakan rangkaian counter digital agar proses lebih terkontrol. Dan yang terakhir, bagaimana merancang sistem pembalik arah motor secara otomatis atau auto reverse menggunakan logika flip-flop. Lalu ada batasan masalah. Sistem pembersih panel surya dirancang menggunakan rangkaian teknik digital berbasis IC logika TTL 74LS atau CMOS atau 74HC tanpa microcontroller. Lalu yang kedua, pengaturan jumlah siklus pembersihan dibatasi 2 digit, yaitu 0 sampai 99, menggunakan IC counter 74LS192. Yang ketiga, aktuator yang digunakan berupa motor DC yang dikendalikan melalui driver H-bridge L293D. Lalu yang keempat, sistem penghentian otomatis dilakukan menggunakan logika pendeteksi 0 atau zero detektor berbasis gerbang logika dasar. Dan yang terakhir, jumlah kontrol input pada sistem dibatasi 2 jenis dengan kemungkinan pengembangan melalui multiplexer. Tujuan yang pertama membuat sistem pembersih panel dapat bekerja secara manual dengan implementasi sistem multiplexing
untuk pemilihan mode input, sensor versus manual. Lalu yang kedua, memenuhi tugas praktek teknik digital dengan menerapkan minimal 7 materi pembelajaran. Lalu yang ketiga, mengatur jumlah siklus pembersihan panel surya secara terkontrol. Selanjutnya, membantu menjaga kebersihan panel surya agar efisiensi tetap optimal. Dan yang terakhir, merancang sistem kendali arah motor bolak-balik auto reverse menggunakan logika flip-flop. Untuk komponennya sendiri, yang pertama ada resistor, lalu kapasitor, 7 segmen, LDR atau sensor cahaya, lalu ada multiplexer, lalu ada motor driver, ada toggle, terus ada IC, gerbang OR, gerbang N, dan selanjutnya ada gerbang NOT, flip-flop, counter, komparator, decoder, motor pump 12 dcv, motor DC 24 volt, button, roller pembersih, dan panel box. Lalu ada juga limit switch. Lalu ini ada flowchart untuk pembuatannya bisa dijelaskan oleh Mas Nayutama. Akan menjelaskan flowchartnya. Yang pertama, ketika di start, nanti akan ada apakah pilihan apakah mau menggunakan tombol atau menggunakan sensor. Jika tidak menggunakan tombol, maka pastinya menggunakan sensor. Kalau tidak menggunakan sensor, maka akan kembali lagi ditanyakan apakah mau menggunakan tombol. Selanjutnya, setelah memilih mau menggunakan tombol atau menggunakan sensor, nanti kalau misalkan menggunakan tombol, memasukkan nilai mau berapa kali cycle yang dilakukan oleh mesin pembersih ini. Selanjutnya, dari sistem, setelah dimasukkan input cycle, akan dihitung berdasarkan jumlah inputannya dan akan ditampilkan di 7 segmen, dan kemudian motor aktuatornya itu akan nyala, kemudian motor pumpnya juga nyala, dan motor pumpnya itu bergeraknya CCW. Nah, ketika motor pump bergerak CCW, itu nanti akan ada roller yang berputar, dan ketika dia sudah sampai ke batas, nanti akan apakah menekan limit switch atau tidak. Jika menekan limit switch, maka motornya akan berputar ke arah sebaliknya, yakni CW. Tapi kalau masih belum, ya berarti motor masih tetap berputar dan motor pump juga berputar. Kemudian, ketika motornya sudah bergerak CW, nah tentunya kan akan kembali ke tempat awal. Di situ ada limit switch-nya juga. Jika limit switch-nya sudah tersentuh, nanti nilai di counternya dikurangi 1, yang menandakan berarti sudah 1 cycle. Nah, apabila setelah dikurangi dari -1 tersebut, itu masih ada nilai dari sisa pengurangannya, maka motor akan tetap berputar sesuai dengan cycle yang sebelumnya tadi. Motornya masih berputar. Apabila setelah dikurangi oleh -1, tidak tersisa lagi cycle, maka motor pumpnya akan off, kemudian motor aktuarnya juga akan off, dan 7-7-nya menampilkan 0, 0. Dan begitulah kurang lebih flowchartnya. Oke, selanjutnya adalah gambar 3D yang akan dijelaskan oleh Mas Denis. Ini gambar 3D-nya kurang lebih seperti ini. Di sini ada panel suryanya sendiri dan di sini ada keran untuk menyemprotkan air ke panel suryanya. Di sini pembersihnya kita menggunakan roller dan di sini panel boxnya
terdapat dua button dan satu toggle switch. Di sini fungsi button tersendiri untuk emergency dan untuk counting. Lalu untuk toggle switch-nya untuk memilih dua antara manual atau menggunakan sensor. Untuk seven segmentnya terdapat di atas button. Baik, untuk selanjutnya Proteus akan dijelaskan oleh Mas Nayo. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan rangkaian yang kami buat di Proteus. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu komponen-komponen yang saya gunakan di sini. Yang pertama di sini ada sensor LDR-nya, kemudian di sini ada LM358 atau yang kami gunakan di sini sebagai komparator. Kemudian ada button yang digunakan untuk menjumlahkan nanti jumlah cycle berapa kali kami mau membersihkan panel tersebut. Kemudian di sini ada toggle switch-nya yang ada di 3D tadi untuk memindahkan mau dari cycle-nya itu mau dari tombol manual ini atau dari sensor LDR. Kemudian di sini kami juga menggunakan limit switch. Ini limit switch yang pertama untuk memutarkan motor ke arah yang sebaliknya, dan limit switch yang kedua untuk mengurangi counting cycle sekaligus membalikkan motor ke arah semula jika masih ada nilai cycle yang tersisa. Kemudian kami juga menggunakan relay di sebelah sini. Ini fungsinya untuk uh, rangkaian dari JK flip-flopnya ini supaya bisa counter. Kemudian kami menggunakan counter dengan IC 74192 dan decoder 7447 di sebelah sini. Kemudian jika flip-flopnya kami menggunakan JK flip-flop 74 LS74. Kami menggunakan yang dual. Kemudian di sebelah sini ada 7 segment yang akan menampilkan nilai cycle-nya. Dan di sini ada tombol emergency yang langsung mengenolkan cycle. Seperti itu. Oke, kalau begitu langsung saja saya simulasikan. Oh ya, untuk motor yang aktuatornya berada di sebelah kanan, yang motor yang kiri ini adalah motor pump. Nah, kondisi awal semuanya mati dan 7 segment di sini juga menampilkan 00. Kemudian di sini saya memilih untuk manual. Ketika saya tekan di sini buttonnya satu kali, di sini cycle juga menunjukkan angka 1. Kemudian jika terkena limit switch yang pertama, motor ini akan bergerak ke arah sebaliknya. Nah, ini bergeraknya menjadi CW. Kemudian jika terkena oleh limit switch yang satunya, maka nilai counting akan dikurangi 1 dan motor akan mati karena nilai dari countingannya adalah 00. Seperti ini. Nah, ini mati. Oke. Nah, ini saya coba untuk menghidupkan, misal saya mau 10 kali cycle. Nah, di sini masih 9. Tambahkan satu kali lagi. Nah, 10 cycle. Kemudian nanti apabila terkena oleh limit switch yang pertama, motor akan bergerak ke arah sebaliknya. Kemudian jika terkena limit switch lagi, maka nilainya akan berkurang. Dan terkena limit switch lagi, motor akan berulang auto reverse. Kemudian berkurang. Dan motor bergerak lagi berlawannya. Begitu seterusnya sampai akhirnya nilainya 0. Dan motornya mati. Gitu. Nah, jika menggunakan sensor, nah selanjutnya di sini permisalannya adalah kita menggunakan selektor dari sensor. Nah, ini di sini LDR masih mendapatkan cahaya.
kita ibaratkan jika LDR-nya ini tertutup oleh debu. Nah, nanti otomatis di sini motornya akan bergerak dan memang akan otomatis tercounting nilainya 1. Nah, apabila nanti sudah seperti ini, otomatis kan tetap akan melewati limit switch. Nah, dia bakalan seperti ini terus sampai pada akhirnya si LDR itu bisa mendapatkan cahaya. Karena nanti kalau tidak mendapatkan cahaya akan terus-terusan berputar. Gitu. Di kondisi ini. Lalu setelah penjelasan dari Mikael Nayotama tadi tentang wiring Proteus, lalu kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan dari proyek kami adalah proyek solar Svipro berhasil dirancang dan disimulasikan. Alat ini membuktikan bahwa sistem kendali cerdas sederhana dapat dibangun menggunakan gerbang logika dasar. Integrasi antara multiplexer sebagai pemilih input, flip-flop sebagai register memori arah, dan counter sebagai pembatas siklus kerja telah berfungsi sesuai logika yang dirancang. Alat ini dinilai berdaya guna tinggi untuk memelihara efisiensi energi terbarukan. Sekian dari kami. Terima kasih.